Stable and Reading. Apa sih rek? Ini kon kepengin ngerti langsung aja. Ikutin aku. Langsung. Besar, halo. Selamat sore. Assalamualaikum Mas, sehat? Waalaikumsalam. Luar biasa ya, sehat ya. Mas Zahlul Yusar iki lho rek. Mas, sebelum kita mulai jalan-jalan nih kali ini aku penasaran nih ke tempat apa sih kira-kira. Sampean coba nyopo arek Sidoarjo, ambek memperkenalkan diri ya. Siap. Siap. Selamat sore. Salam olahraga. Salam. Jadi yang pertama saya menjelaskan dulu, nama saya Mas Zahlul Yusar. Saya selaku owner dari Yusar Stable and Riding Club sendiri. Yusar Stable and Riding Club sendiri ini adalah salah satu klub berkuda yang nantinya akan membuat destinasi wisata yang di Sidoarjo. Ya, kita di sini insya Allah ke depan akan bisa membikinkan wadah untuk para teman-teman pada pelajar-pelajar yang masih kedudukan di SD, SMP, TK maupun di playgroup. Nah, nanti insya Allah kita akan mendirikan wisata edukasi. Nanti di sini akan ada mini zoo-nya. Wow, keren sekali. Juga nanti ada selfie, tempat selfie foto, juga yang Instagramable. Kemudian juga nanti ada edukasi outbound. Wow, outbound-nya bisa deh gini. Sekalian juga kita akan mengajarkan gimana caranya untuk menanam padi, menanam sawah itu tadi. Karena pada saat ini banyak sekali Mbak yang istilahnya punah, istilahnya teman-teman petani ini banyak yang pensiun kerja ya. Terus kalau ada yang nggak mau, kita mau makan apa? Kalau kita nggak ada petani-petani yang ada di Sidoarjo lebih tepatnya. Benar sekali. Jadi ini aku lengkap banget rek. Nah, kan kepengin ngerti langsung aja Mas. Bawa dong saya jalan-jalan keliling di sini dan jelaskan ono opo wae sih gimana ya. Ayo, boleh tokon di Mas. Ya, di sini yang pertama ini adalah nantinya akan menjadi lobi utama. Lobi utamanya di sini dan ya. Lobi utama nanti ada di atasnya nanti mungkin ada outbound. Oh, ada outboundnya juga. Sekalian di sini nanti juga ada tempat permainan anak-anak. Yang di sini akan kita mengedukasi ada kolam ikan, kemudian juga taman mini zoo itu tadi. Mini zoo nanti hewan kecil yang akan kita mengedukasi burung, mulai kelinci, kambing dan lain sebagainya yang langka istilahnya, yang tidak jarang ditemukan oleh masyarakat sekitar. Ojo bajul pokoknya Mas. Saya kan bajul di Darjo soalnya ya. Terus kemudian juga nanti kita ke depan akan mendirikan wisata air. Wisata air ini nanti akan sepeda bebek, nanti ada perahu boot dan lain sebagainya. Dan yang lebih fokusnya kita memang ada di kuda. Mengapa olahraga berkuda itu karena saya mengedepankan adalah sunnah sport. Nanti juga ada archery, tempat panah kita. Para panah di mana Mas? Di sini nanti. Oh gitu. Insya Allah kita akan mendirikan di sini karena ini mohon maaf ini masih dalam tahap pembangunan. Ini masih 50% Pak. Ini baru 3 bulan berdiri dan insya Allah kita ke depan akan lebih memenuhi fasilitas-fasilitas yang ada. Berarti ini intinya tempat pariwisata juga tempat edukasi untuk anak-anak kaum ini ya, generasi muda kita nanti ya Mas ya. Mas, saya juga pengen tahu dong, saya dengar-dengar Mas ini juga atlet berkuda rek. Ya, ini luar biasa sekali ya, si muda, si enom, anggota dewan loh rek, ojo salah, anggota dewan iki, si enom ya, atlet juga dan juga luar biasa ya, sudah mempunyai dan konsep tempat pariwisata yang seperti ini mengedukasi banget. Di sini Mas kira-kira Mas, bocorannya pengen tahu aku. Ya, ini salah satu tempat selfie kita yang nantinya akan full kita akan memberikan tempat selfie yang berkolaborasi dengan wisata alamnya. Wisata alam, ini air tadi ya. Ini juga ada perahu. Alhamdulillah baru datang hari ini, Mbak. Tak cekeli Mas. Yo, coba rek. Ini nantinya ke depan kita akan membuat perahu-perahu dari bebek-bebekan itu, bebek-bebekan, terus sepeda air, terus boot dan lain sebagainya nanti. Ini kan sudah ada jalur untuk jalur masuk. Kita tawari di sana. Mau naik mobil atau naik perahu di sana, mulai dari jembatan. Iya, jadi nantinya akan istilahnya untuk transportasinya dari sana ke sini nanti naik perahu. Nah, ini nanti juga akan dipelengseng, Mbak. Dipelengseng, hias sehingga kayak di Eropa. Aku dari tadi juga ngelihat ini banyak anak-anak, aduh ayu-ayu cilik-cilik berkuda. Iki apa iki Mas kira-kira Mas? Ya, ini jadi adalah atlet-atlet pembinaan kita yang akan kita tandingkan ke event-event nasional bahkan ke internasional. Ini adalah bibit-bibit atlet-atlet kita. Nah, ini ada yang umur 6 tahun sampai ke sampai yang tua-tua juga ada. Ya. Kalau di berkuda itu tidak mengenal umur.
Oke. Kita lihat contoh saja Bularesati Gading itu kan sebagai model ya dulu. Sekarang belajar di umur 40 tahun sekarang menjadi nomor 1 rider di Asia. Atlet muda juga ya. Di Indonesia itu ya, yang harus kita contoh gitu loh. Jadi tidak mengenal usia. Enggak istilahnya beliau itu umur 30 tahun baru belajar. Nah, itu kan istilahnya nggak ada batasan usia ya. Wah, luar biasa. Ini berarti anak-anak didik muridnya Mas ya di sini ini ya. Wah, keren. Ini yang di dalam lapangan ini memang atlet-atlet kita yang sudah ke nasional. Wow. Nah, ini juga kita lihat ya kan bahwasanya memang dari Yusar sendiri ini ikoniknya memang atlet-atlet kecilnya, Mbak. Jadi kita ya ada yang dewasa juga ada yang setengah dewasa juga ada yang dewasa juga kan gitu. Nah ini banyak sekali, tapi kita lebih banyaknya di atlet-atlet kecilnya. Iya. Kalau Mas Yusar sendiri Mas, saya pengen tahu juga sejak kapan sih Mas mendalami dunia atlet berkuda ini? Aku juga pengen ngerti sih Mas. Jadi pertama kali saya terjun di dunia kuda itu sebenarnya saya dulu dari kecil udah mulai suka kuda, Mbak. Oh gitu. Tapi saya fokusnya untuk belajar kuda mendalami itu di waktu SMA. Nah, ketika saya istilahnya setiap bulan itu kan selalu ada family time. Family time itu diadakan di Trawas. Nah akhirnya tahu kuda ini, tahu apa? Oh ada kuda. Akhirnya kita sewa. Ya, pertama itu kuda ojek yang di jalan itu loh, Mbak. Di Tretes itu ya. Benar. Nah akhirnya setelah saya sewa itu si pemiliknya tadi kudanya saya suruh pulang. Ya. Saya kudanya tak sewa, ya kan istilahnya. Sampai nggak mau nang Jarjono tadi. Enggak, buat keliling-keliling ke Trawas tadi itu. Nah, akhirnya saya pikir wah saya ini kok setiap hari istilahnya seneng banget sama kuda. Nah, nggak taunya waktu di Trawas saya jalan-jalan ada namanya sekolah berkuda di Wardes. Nah, dengan di situ saya langsung daftar, Pak. Karena saya umur berapa itu Mas? Sekitar umur 17-18 lah. Oke, remaja ya. Ya, 17 tahunan lah. Nah, setelah itu saya langsung daftar dan ada event ini, Mbak. Setelah daftar ada event seminggu. Langsung melo. Alhamdulillah. Iya, pertama itu kita nggak dibolehin, tapi ketika latihan terus nggak tahunya pelatih kok tiba-tiba udah kami ikut. Saya juga kaget, iya. Dan alhamdulillah dapat juara 2 di situ. Itu lomba internasional Jawa Timur. Nah, itu yang pertama kali ya, pertama kali itu. Dan pakai kudanya orang, sepatunya orang, helm semua. Semua nyelang kabeh kan gitu. Nah, itu yang menjadi menarik kita ke depan istilahnya wah, ini bisa dikembangkan ini. Tapi istilahnya saya juga masih takut. Wah, ini olahraga mahal ini, mahal. Tapi sebenarnya kalau kita perdalami di dunia perkudaan memang insya Allah nggak terlalu mahal, Mbak, olahraga ini. Jadi kalau udah mahal itu relatif sebenarnya. Selama kita bisa tergantung kantong ya. Iya, selama kita mengoperasionalkan semuanya insya Allah bisa terakomodir lah kan gitu. Karena ini kan olahraga sunnah. Mas, semua kan atletnya. Iya, ini. Adik-adik. Say hello dong, say hey buat anak-anak Sidoarjo, teman-teman Sidoarjo. Kancah nasional juga pernah ini, Pak. Luar biasa ya. Bawa nama Sidoarjo juga ini. Oh iya, saya kecil-kecil lagi Mas. Kan ada kategori, Mbak, kalau di Basdan ada junior, children, sama senior. Senior. Ya. Ya, ini masuk children kita. Children itu under 12 tahun, di umur 12 tahun. Sama kayak saya, berarti children. Mas Dalul apa Mas Yusar sih saya panggilnya ini? Mas Dalul aja. Mas Dalul aja ya, Mas. Saya juga pengen tanya dong Mas, kalau kuda itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Ada. Jadi, ya. Kalau yang saya pengen tahu yang paling mahal. Ya. Jadi ini kuda persilangan, Mbak. Antara kuda Indonesia dengan kuda luar, kuda Eropa. Nah, yang besar gitu ya? Campuran. Ada juga yang ras asli Indonesia dan ada juga asli istilahnya persilangan dari kuda Indonesia sama kuda thoroughbred. Nah, itu thoroughbred itu apa? Kuda-kuda kuda ada Arab gitu loh, Mbak. Ya, itu nanti kita persilangkan jadinya ada jenis-jenis kuda. Ada Womblad, thoroughbred. Kalau persilangan itu kuda G. Kalau Womblad itu ras asli dari Eropa. Nah, kalau ilmu baru nih. Terus kalau kuda asli Indonesia itu namanya kuda sandal. Sandal. Sandal yang bisa buat ojek-ojek, buat biasa dokar itu. Nah, itu namanya kuda ras asli Indonesia. Asli Indonesia. Tapi kalau kuda-kuda yang
Mbak lihat ini adalah kuda-kuda persilangan yang besar-besar ini. Nah, ini kuda ras asli Indonesia. Kuda ras asli Indonesia. Ya, ini kuda. Memang masih kecil atau bentuknya kecil, Mas? Memang jenisnya. Oh. Jadi nggak bisa tinggi lagi, nggak bisa besar lagi. Berarti fungsinya dia untuk fun ride. Oh, fun ride untuk anak-anak kecil. Anak kecil-kecil ya. Jadi kita memang banyak kategori sih, Mbak. Di sini itu ada kuda fun ride, kuda kompetisi, dan kuda master school. Nah, master school itu memang fokus memang buat untuk mempelajari member-member kita, murid-murid kita gitu. Oh gitu. Untuk kudanya Mas sendiri yang paling kesayangannya mana sih, Mas? Aku pengen tanya. Nah ini ya. Pas lagi di luar ini. Yang mana ini? Dua-duanya ini. Kita ajak foto, Mang, Mas. Alhamdulillah ini Lady Allegra, Mbak. Lady Allegra. Cewek berarti? Betina. Betina loh. Pada ambek aku gitu, Mbak. Dapat medali perunggu di PON. Di Pekan Olahraga 2016, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah, Mbak, selama saya naik kuda ini sejarah bagi saya. Oh gitu. Alhamdulillah nggak pernah kalah saya, Mbak. Gara-gara Lady siapa tadi namanya? Lady Allegra. Lady Allegra. Kenapa dinamain Allegra? Lah ini sebenarnya udah dari lahir itu, Mbak. Saya kan udah beli, istilahnya udah dewasa baru saya beli. Usia berapa? Karena di kuda itu ada kayak namanya akte. Kalau di kuda sebutnya itu BRK. Badan registrasi kuda gitu. Berarti resmi ya, Mas ya? Resmi ya. Benar-benar. Jadi tahu darahnya dari mana, terus induannya siapa, pejantannya siapa, tahu semua gitu. Oh gitu ya. Ini sudah berapa tahun, Mas, usianya si Allegra ini? Antara 10 tahunan. Wow. Sudah lumayan senior ini ya. Wah, sudah berapa kali nih dia menangkan Olimpiade, Mas? Udah nggak terbatas ini, Mbak. Ini yang kuda saya kesayangan. Ya. Selain ini yang tadi itu? Ya, ini salah satu kuda yang baru, paling baru. Dan istilahnya saya ingin membuat lah kuda itu mulai dari awal sampai menjadi kuda champion. Nah ini kuda yang istilahnya mulai dari nol ini, Bang. Kuda yang nggak bisa apa-apa dan sekarang alhamdulillah baru pertama tanding dapat nomor 1 ini. Luar biasa, ini banyak potensi lah yang diraih sama. Ini betina tuh? Jantan ini. Oh, jantan. Iya. Pacaran kok baru. Mas, pergi aku, Mas. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Aman. Ya? Kuda-kuda kita memang sudah terlatih, Mbak. Bahwasanya makanya saya bilang master school itu kenapa? Ya kuda itu yang bisa mempelajari ridernya. Oh gitu. Biasanya kan kalau kuda itu ya apa sih caranya bingung. Iya, kalau kita enggak, kita memang ajar kuda itu bisa biar ngajarinya di atas gitu. Itu namanya master school. Tapi kalau kuda ini memang nggak diperuntukkan untuk member karena memang saya istilahnya fokuskan untuk kompetisi. Oh gitu. Ini kuda masih kuda umur 4 tahun nih, Mbak. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Dan ini nanti bisa dikembangkan untuk lebih lama lagi, lebih bagus lagi, lebih. Karena dia jantan ya. Iya. Ini kakinya kenapa, Mas? Ya, ini bendes. Bendes itu namanya biar nggak stres. Gerakan kaki kanan sama kirinya biar nggak luka. Nah, ini alat kita bendes. Kalau pengen jadi member, jadi anak didiknya Mas Alwi di sini tuh piro sih Mas regane? Pasti wong akan mikir, waduh, dulunan jaran piro regane rek yo nek kepengin sekolah di kono larang pas ini. Ya, monggo Mas, jelaskan. Jadi yang pertama saya membuat klub ini memang tujuan saya ingin mengembangkan olahraga berkuda. Satu itu. Kedua, ingin merubah mindset paradigma masyarakat seseorang. Istilahnya kalau berkuda itu olahraga mahal. Tapi di sini, Mbak, monggo bisa dibandingkan sama stable-stable yang ada di Indonesia. Dengan fasilitas seperti ini, saya itu memberikan hal yang tidak apa istilahnya tidak memberatkan bagi customer untuk bisa mempelajari berkuda. Yang pertama, sebelum kita mengikuti paket member ini, kita adakan free trial. Free trial. Free trial itu free. Free berarti ya. Semua peralatan mulai dari helm, sepatu, kuda, dipinjemin semua. Kita kasih fasilitas. Ketika orang itu istilahnya ada kemauan untuk belajar, baru kita kasih namanya paket member. Kita arahkan ya. Kita ada per hari itu ada pertemuan, per sekali pertemuan. Kalau nggak ambil paketan ya, itu sekitar 150 dan sampai 200.000. Nah, kalau untuk free ride itu istilahnya buat naik-naikan, buat foto-foto itu cuma 150. Tapi kalau kita mempelajari benar-benar teknik berkuda itu sekitar 200.000 per hari ya? Dalam waktu 45 menit sampai 60 menit. Itu sudah kalau menurut saya udah yang di atas sudah capek itu, Mbak. Iya, ada pelatihnya juga tuh ya, Mas ya. Sangat kerja ekstra gitu loh.
Nah, terus kemudian paket member. Paket member. Member itu yang istilahnya kita paketkan untuk bulanan. Bulanan ya berarti bulanan, ya. Satu bulan itu sekitar 850.000 untuk 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Nah, dan itu bisa kita crosskan lah istilahnya. Lebih hemat ya. Dan itu fasilitas istilahnya kalau orang waduh aku bingung terus pakai kudanya siapa, pakai helmnya siapa, sepatunya siapa, perlengkapannya siapa. Nggak usah bingung di sini. Saya sediakan memang Sediain khusus semua buat member. Ya. Aku ket mang merhatiin sampean iki apa-apaan sih Mas? Keongkep tangga helm, sepatu kayak biduan ini iki. Iki apa sih Mas? Jadi saya jelaskan bahwasanya pertama di kuda itu wajib bukan? Oh, riding kitnya ya? Wajib main. Yang safety firstnya adalah helm. Oh, helm. Karena kepala kan seluruhnya saraf-saraf ini kan banyak di sini. Gitu. Nanti bawa ceblok itu ya, oke. Safety first pertama, gitu. Wajib pakai wajib helm. Terus apa kemudian Mas? juga dari segi baju. Nah ini baju ini polo seat. Polo seat ini yang bisa menyerap keringat. Karena ya. kan kuda juga banyak mengeluarkan keringat. Biar kita lebih fokus ke ekstra kudanya, biar nggak kupu. Waduh keringetan kan gitu ya. Benar-benar. Outernya ini apa fungsinya? Apa? Outernya nah, ini, luarnya ini. Sebagai juga penyerap keringat tadi. Biar juga nggak panas, kemudian juga nggak banyak terlalu kena angin gitu istilahnya. Kemudian juga ke bawah lagi yang kita pakai adalah ini celana khusus berkuda. Oh, khusus ya. Ciri-cirinya celana khusus berkuda itu apa? Tidak ada jahitan di tengah. Oh gitu. Karena kita menjepit celana itu kan dari kanan kiri. Jadi kan kalau kita pakai ada benang di tengah, mengganggu ya? Bukan mengganggu juga. Terus istilahnya gampang sobek juga, Mbak. Karena kita gesek banget gitu, debit gitu. Benar. Sepatunya sendiri, Mas? Ya, jadi sepatu ini memiliki khusus ya. Karena kita harus panjang. Kenapa harus panjang? Karena takutnya strike dengan badan kuda sama sadelnya kita, pelananya kuda. Kemudian juga ini kenapa ada gerigi-geriginya ini. Nah, ini buat spur. Apa itu? Spur itu gunanya untuk melatih kuda, istilahnya biar lebih cepat paham. Nanti ada alatnya sendiri namanya spur itu. Nah, ini terus kenapa sepatu itu harus ketat seperti ini dengan celana. Kalau kita longgar istilahnya bisa lepas. Sakit juga, lepas dan sakit juga di kaki. Nah, ini spesifikasi yang harus istilahnya kita lakukan di kuda. Tapi kalau menurut saya kalau cuma hanya masih teknik awal, kiranya kita boleh lah pakai sepatu boots yang kulit gitu. Kulit. Boleh yang ya? penting istilahnya panjang. Panjang dan harus di bawah lutut itu ya. Untuk safety-nya kita juga. Karena kalau kita pakai sepatu cat ini, Mbak ya. Nggak bisa ya sepatu begini. Iya, tanpa ada chaps-nya namanya, pasti akan lecet. Saya jamin. Meskipun sampean pakai kaos kaki atau celana panjang ya. Dan celana sendiri juga harus ketat, Mbak. Nggak boleh longgar. Benar. Kita ada pergesekan sama sesuai standarnya ya. Kalau kita pingin memperdalam ya ilmu budaya, kita praktek aja. Karena kita kan dituntut kalau di pendidikan ini ya, tuntutnya teori itu hanya 30%, 70% praktek. Berarti kita langsung merana. Ke sana ya. Ayo Mas. Siap. Ya. Wow, ini Mas Jo, caranya sampean. Jadi kalau yang pertama di kuda ini yang harus kita bangun ini adalah mental, Mbak. Mental. Kita harus punya mental yang berani ya. Mentalku gitu nggak wani, Mas. Itu pertama. Terus kedua itu balance. Keseimbangan. Kita. Nah, naik pun juga ada caranya. Ada caranya sendiri ya. Kita harus pegang list. Ini namanya list untuk kendali kuda kanan kirinya. Saya di belakang, Mas. Gak apa-apa ya? Ya. Ini kudanya. Aku di Mas. Ya. Lo kan Mas? Kenapa tadi pelatih bilang jangan di belakang? Karena mata kuda di depan ya kan, istilahnya kita takut kuda itu pasti tahu kalau waduh ini kayaknya mau mengganggu, padahal enggak sebenarnya kan gitu. Nah, ini namanya list. Nah, list ini gunanya untuk menarik? Kayak setir lah istilahnya, setirnya mobil. Nah, ini berhenti untuk kanan kirinya. Nah, ini cara naiknya. Ini kudanya harus dipegang dulu, listnya seperti ini. Waduh, Mas, gak apa-apa tahu Mas. Apa. Kemudian nanti itu kaki kiri dulu. Kenapa? Kaki kiri. Di kuda itu harus naik dari sebelah kiri karena ini adalah sebagian teknik awal kita ya kan. Kaki kiri masuk dulu, ketika itu swing ke belakang. Nah, baru langsung gitu. Kemudian yang harus kita setirnya tadi ya. Apa namanya? Lace ini. Lace-nya. Lace itu harus pendek. Range. Nah, range itu kenapa harus pendek?
Karena kalau kita panjang, kita susah untuk mengendaliin. Oh gitu. Nah, kemudian ini namanya pelana untuk sadelnya, bukan? Sadel ya, bener ya? Sadel. Ini namanya les untuk pegangan kaki ini seperti ini. Oke. Nah, kalau di kuda itu tumit harus tekan ke bawah karena untuk balance-nya kita. Kaki harus lurus ya berarti ya? Iya Mas? Apa? Kakinya harus lurus? Ya, kakinya harus lurus. Oke. Tekan tumit ke bawah, jepit betis. Jepit betis. Oke. Nah, kemudian kalau cara mengendalikan kuda, kalau mau jalan ketok dua kaki. Bukan diusir gini ya, ketok dua kaki. Oh, kaki. Dia pasti jalan sendiri. Oh, bukan ini, Nah, bukan di tangan. Oh dia jalan. iya ya, benar-benar. Nah, gerakan kalau berhentiin Mas? Kalau berhentiin tinggal tarik dua-duanya. Oh gitu. Kaki nggak ikut berarti ya kalau berhenti? Ya, kalau di kuda itu istilahnya 70%-nya ada di kaki. Oh, bukan. Sebenarnya ini bukan hanya di tangan formalitas. gini-gini. Saya nggak pakai les aja bisa belok. Saya taunya itu Mas, kalau di TV-TV ya, yo, kendalinya tuh di tangan. Nah, itu yang salah menurut saya. Nah, ini Karena baru semua berarti. kuda itu Kaki. ini tangan hanya Oke. formalitas. Oke. Nah, setelah itu gerakan kuda yang pertama adalah walk. Walk itu jalan. Jalan. Setelah itu ada namanya trot. Agak kenceng larinya. Jalan, oke. Terus ada ke canter. Nah, canter itu lari cepet. Lari cepat. Ada yang lebih cepat lagi dari canter, galop namanya. Itu kayak maju. Oke. Nah, ini saya contohkan. Belakang ini namanya walk. Nah, ini walk. Wajah di belakang. Nah, ini walk. Nah, kalau gini trot. Nah, ini trot namanya. Agak cepat. Berhenti tinggal tarik dua-duanya, ya kan? Setelah itu gerakan yang ketiga adalah canter. Ini lari. Nah, ini lari. Meter namanya. Saya nggak pakai tangan pun bisa belokin kuda karena saya bilang tadi 70% di kaki. Nah, Awas, kita nih. nah ini canter. Kalau lebih cepat lagi namanya galop. Mbak, tahu lagi. Gitu. Tenang, Mbak. Aman kudanya. Ini Aman, kuda aman, master aman. school kita. Iya, iya. Waduh. Nah, ini berhenti. Enggak apa-apa. Apa ya? Jadi kalau kita masih pemula, kenapa kita kasih tampar seperti ini? Buat pegangan, buat belajar balance-nya dulu. Jadi ketika kita pemula itu nggak langsung bertumpu di sini dulu, agar kita Seimbangannya ya. menata balance-nya dulu. Nah, di kuda namanya tunggang serasi itu harus istilahnya kuda harus serasi sama ridernya. Kita kalau di equestrian dinilai, Mbak, mulai dari jalan, keindahan kita, tubuh kita selama kita di atas kuda gimana. Oh, gitu itu harus ya? badan harus ke belakang tegap. Oh. Berarti lemes gitu nggak boleh ya Mas ya? Nggak Kalau boleh, ke depan itu condong ke nggak depan boleh nggak ya? boleh. Itu mengurangi penilaian kalau di tunggang serasi. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi harus tegap, dressage namanya. Terus juga gerak-gerakannya lain, istilahnya ada sitting trot sama racing. Nah, saya contohkan, tadi lupa ya. Racing itu istilahnya ketika kuda kaki kanan yang luar angkat, kita ikut angkat. Jadi membantu kuda untuk bisa lebih ringan. Nah, ini namanya racing trot. Nah, ini racing trot. Ketika kuda angkat, kita juga ikut ngangkat. Tapi kalau sitting, nah sitting itu duduk berat namanya. Nah, ini dudukin, ikutin irama kuda. Ini namanya sitting. Nah, ini sitting. Oke, stop. Nah, tuh. Waduh, istilah-istilahnya banyak sekali ya Mas ya, Iya. sampai bingung Mas. Itulah. Salah aku ya di kuda kan. Kalau di kuda itu banyak sekali manfaat, loh, Mbak. Buat anak kecil juga otak motoriknya itu sangat berpengaruh. Manfaatnya istilahnya. banyak sekali Nah, ya. ini biasanya kita banyak ini, Mbak, member-member yang autis. Autis ini istilahnya kan tahu ya autis Iya, itu. tahu. Jadi bisa kita Berkebutuhan terapi, khusus ya. bisa diterapi di kuda ini. Oh gitu bisa ya. Selama hampir setahun ya kan ini, dan insya Allah sudah 40-50% kita itu sudah tingkat kesembuhannya. Oh, dengan anak-anak kebutuhan Iya, khusus tadi itu. itu kita terapi dengan Wah, luar berkuda. biasa. Berarti juga Banyak benar-benar sekali sih. bermanfaat ya Mas ya, Ya. selain untuk kesehatan, hobi dan juga lifestyle ya. Ya itu kan tadi olahraga sunnah ya. Sunnah, Olahraga kalau sunnah Rasul. sunnah itu kan pasti banyak Benar, manfaatnya kan benar, gitu. benar. Jadi Caranya ya apa Mudu nih? Apa caranya ada ya? teorinya juga. Gimana caranya? Kendali Tadi kan harus berangkat kita dari tetap- kiri. Ya. Kalau turun dari Kiri juga. Dari kiri Ya. juga. Nah ini kendali harus dipegang pendek gini, Oke. biar kudanya nggak akan lari. Lari Nggak ya. akan maju kan gitu. Mhm. Kita istilahnya pendek, kaki kanan dilepas dari stirupnya, Oke, swing dari kiri belakang. tetap. Nah, yang kiri jangan dilepas dulu. tetap. Sini baru kita lepas. Oh, oke. Kita kasih hadiah kudanya. Ini namanya
memberikan apresiasi pada kuda karena sudah nurut. Kayak kisbay gitu ya, semacam kisbay gitu ya. Giftnya kita Giftnya beli. ya. Oke. Tuh. Nah, iku mangre bincang-bincangku ambek Mas Zalul Yusar mengenai hobinya dan juga apa sih yang akan dia bangun tempat pariwisata edukasi di sini Ki. Aku luar biasa sekali Mas, terima kasih sudah diajak keliling Mas, aku diambil jaran Rek ya. Dikenal lo tipe-tipe jaran seperti apa dan juga diajarin bagaimana cara bereksplor lah ya di sini ya. Mas Yusar, saya terima kasih banget ya untuk waktunya karena saya sudah diundang di sini terus aku diajak bereksplor ya di luar biasa tempat ini ya. Mas, kok nek wis buka ojo lali Mas yo undangan kita iki apalagi butuh MC aku ya. Mas ngapunten sing akeh ya kalau saya ada salah kata ya. Saya juga terima kasih. Istilahnya kalau di kuda itu, Apa itu? Tidak ada orang yang pintar, tetap belajar dan belajar. Makanya banyak sekali yang tadi belum kita eksplor lagi lebih Benar. mendalam ya kan. Benar, Nantinya jangan kapok-kapok juga untuk benar. bisa mengeksplor kuda lebih mendalam. Bener, lagi. undang aku Gitu. nanti ya Mas ya. Iku mang bincang-bincangku ambek Mas Yusar ya. Nah, kan kepingin ngerti jelasnya seperti apa. Langsung aja daftar member ndek kene. Aku Inat Haul ya. Mewakili Sidoarjo.id dan juga Sidoarjo News. Terima kasih. Salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Kok jelaskan Mas.